Seperti isim alam, perasaanku padamu itu menyebabkan adanya nama, yaitu cinta. Seperti isim isaroh, daun waru ini sebagai lambang cintaku padamu. Seperti nida, di mana ini adalah sebuah panggilan. Aku memanggilmu dengan sebutan sayang. Bila dirimu dekat, aku memanggilmu hai yang. Bila dirimu jauh, aku memanggilmu wahai sayang. Seperti maf'ul li ajli, perasaan yang didatangkan untukku ini menjelaskan penyebab terjadinya cintaku padamu. Cinta itu seperti mubtada khobar. Andai adinda mubtada, maka kakanda akan menjadi khobarnya. Seorang kakanda akan selalu ada untuk adinda. Apa kalimat? Ucapannya satu, ada berapa kalimat? Sebutkan isim, fi'il, huruf. Apa isim? Fi'il, huruf. Tanda-tanda kalimat isim ada? 7. Sebutkan. Tak. Hal, jer, huruf jer, mundok, mustatileh, tidak. Apa tanwin? Harokat yang double. Ada berapa tanwin? Sebutkan. Contohkan. Yang A, contohkan. Jer ada. Sebutkan. Kasroh, kasroh tanwin, mundok ileh. Contohkan. Bismi zaitin. Huruf jer ada. Sebutkan. Min ila an ala fi ruba wawu ruba ba kaf lam wawu kosam. Ada asya'ata. Coba seumpama ya, ada orang yang bertamu di rumahmu, kemudian tamunya mencucu. Kira-kira hati panjenengan gimana coba? Mangkel ya? Hah? Tapi kalau tamunya pakaiannya rapi, mesem dengan wajah yang cerah, aku yakin juga senang. Ilmu itu yang asli seperti itu. Panjenengan no cara belajarnya ilmu seperti kena gempa bumi. Hah? Belajar ilmu seperti ono angin puting beliung, seperti anak gunung meletus, seperti kena musibah. Aku yakin organ tubuhmu akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Jadi apa itu sistem pembelajaran. Kalau pengen cepat masuk itu caranya untuk menghadapi ilmu itu dengan bahagia. Ulama-ulama dulu seperti itu semua. Malaikat Jibril di waktu ketemu sama Rasulullah, malaikat Jibril memperlihatkan diri yang penuh dengan senyum, wajah berseri-seri. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad ikra, bacalah hai Muhammad. Ikra ya Muhammad. Berkali-kali malaikat Jibril itu seperti itu. Dan ini adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa. Kalau pengen cepat alim, caranya interaksi. Interaksi, jangan menjadi pendengar setia. Betapa banyak mereka-mereka yang hanya sekedar menyampaikan materi, kemudian tidak ada interaksi antara murid dan guru. Pada akhirnya kiainya yang alim selalu. Kiainya alim, pintar, cerdas, wah hebat. Oh, Ustadz Adi Hidayat hebat. Ustadz Abdul Somad hebat gitu loh. Ustadz Buya Yahya hebat. Gus Bahak hebat. Kenapa seperti itu? Nggak ada interaksi. Coba kalau sistem ngajarnya itu interaksi, walaupun hanya satu materi, aku yakin akan menembus, akan menembus di dalam kolbu. Karena sesungguhnya ilmu yang benar-benar ilmu adalah al ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu bila menjadi sebuah hafalan. Kita ada lafaz semisal bismillahi ba kalimah, huruf jer ba kalimah, huruf jer. Yang semangat, nanti ilmu itu akan masuk di organ tubuh panjenengan dalam keadaan semangat. Saya ini kalau ngajar tuh semangat tuh. Salamnya saja seperti pengen konser ya. Semangat. Saya selalu semangat. Saya tidak pernah merasa mengeluh aku lelah, enggak pernah saya. Enggak pernah, semangat. Gimana tidak semangat? 15 tahun anak saya 10. Loh, wina orang semangat ra iso pi. 15 tahun. Anak saya yang pertama kan 15 tahun. Anaknya 10. Bismillahirrahmanirrahim.
huruf jer. Sebab tidak patuh tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Mabni mu'rab mabni, sebab tidak bisa berubah. Gampang. Coba lihat pada halaman kelima. Pada halaman kelima ini membahas tentang mu'rab dan mabni yang terletak pada kalimat fi'il. Seperti model tadi, saya memang sistem pembelajarannya itu mengulang-ulang terus. Dulu di waktu malaikat Jibril memberikan ilmu kepada Rasulullah, malaikat Jibril sering mengulang-ulang. Bahkan di waktu Rasulullah mengajarkan ilmu kepada para sahabat, diulang-ulang. Rasulullah kalau ketemu sama sahabat, salamnya itu nyampe 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menjawab, lalu Rasulullah salam lagi. Setiap dawuh-dawuh Rasul itu diulang-ulang Rasulullah. Makanya sungguh luar biasa di saat ada seorang guru, betapa sabarnya mengulang-ulang terus, walaupun si murid nggak sungguh-sungguh tapi dia sungguh-sungguh. Pada akhirnya murid yang nggak sungguh-sungguh loh pulang gitu jadi ulama semua. Berkahnya sabarnya seorang guru mengajar kepada seorang murid yang sungguh-sungguh dalam pengajaran, muridnya gelendah-gelendah ratenanan lagi diprok lu ngantuk. Oke, apa kalimat? Ucapan yang satu. Ada berapa kalimat? Sebutkan. Apa isim? Fi'il? Huruf? Kalimat isim ada? Sebutkan. Apa murab? Apa mabni? I'rab yang masuk pada kalimat isim ada? Sebutkan. Rafa, nasab, jar. Contohkan. Zaitun, zaitan, zaitin. Zaitun i'rab rafa, zaitan i'rab nasab, zaitin i'rab jar. Walaupun kamu nggak bisa, angger melu umi-umi. Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum, maka mereka bagian daripada mereka, bagian daripada golongannya. Makanya nyampe-nyampe Rasulullah mengatakan, man hafidu ala ummati arba'ina hadisan fi amri dini ba'atallahu yaumal qiyamati fi zumratil ulama wal fuqaha. Rasulullah bersabda, barang siapa di antara umatku ini hafal 40 hadis, 40 hadis mereka hafal di dalam permasalahan agama mereka, kelak di akhirat mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang ahli fikih dan orang-orang yang alim. Gara-gara apa coba? Tasabuh, menyerupai. Paham? Pernah suatu ketika saya ketamunan kiai-kiai, banyak kiai-kiai dari berbagai daerah ke tempatku. Suatu ketika ada orang gila, delalah wong edane nggawa jubah, nggawa serban, pakai kerudung, datang ke tempatku. Assalamualaikum kiai, gitu ya. Langsung seketika kiai-kiai yang di depan saya tuh langsung berdiri semua, menciumi tangan semua. Saya tok sing ra gelem ngambung tangane. Mergo aku wis ngerti wong kuwi wong edan. Nyampe di samping saya, dia nggak salaman sama saya, langsung melantunkan lagu ya Ramadan ilailainya bil ghufran. Dalam hati saya harus ketipu. Gara-gara apa coba? Tasabuh. Gara-gara menyerupai. Menyemir rambut untuk kaum lelaki yang sudah beruban. Jangankan beruban, belum beruban itu nggak masalah, sunnah. Tapi kalau sampeyan nyemir rambut, apa meneh rambutmu melungker-melungker ngono iku, terus wajahnya sampean yang ngono iku, pada akhirnya panjenengan tasabuh dengan anak pang, hukumnya haram. Bukan masalah nyemir rambutnya loh, karena di Indonesia ini nggak berlaku. Kalau di sana di Timur Tengah ulama-ulama, banyak ulama-ulama masih muda, seumur-umur saya 40, ini jenggotnya aja disemir putih ya, rambutnya pirang, tapi ngalim-ngalim beliau. Ulama-ulama banyak yang menyemir rambut. Nah, di Indonesia nggak ada ya, kiai ini nggak ono semiran, dimatikan sampean semiran, bisa haram gara-gara apa coba? Tasabuh dengan orang-orang fasik. Begitu juga kita ini loh. Kita ini loh, kalau panjenengan saya tanya, panjenengan nggak bisa, tapi sampai melu ngap. Akhir melu mau ngap,
Barokah. Fi'il, apa fi'il? Kerjaan. Fi'il ada 2. Sebutkan. Mabni, mu'rab. Apa mabni? Apa mu'rab? Fi'il yang mabni ada. Sebutkan. Madi, mundhari, amar. Fi'il madi mabni. Fathah. Dengan syarat tidak bertemu wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Apabila ada fi'il madi bertemu dengan wawu jamak, maka mabni dhammah. Contohkan darubu. Apabila bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, maka mabni sukun. Ada berapa dhamir rafa mutaharrik? 8. Sebutkan. Ta, ti, tu, tuma, tum, tun, na. Contohkan darabna, darabata, darabatuma. Ti darabatuma, darabatunna, darabtu, darabna. Contohkan fi'il madi. Daraba. Daraba qiyas. Daraba. Darabna, darabata. Moga Pak Yai. Ahlan wa sahlan. Ustaz, syuting beliau. Ahlan, Masya Allah. Mantan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin muhtaраmin para masyayikh, khusus Haji Muharrar Khudori, askurukum jazilan wa katsiran bi hudurikum fi ma'adi raji, dan juga Ustaz Syafi'i dan para masyayikh yang saya muliakan, anak-anak sekalian yang berbahagia. Ketika Imam Syafi'i mengalami kebuntuan di dalam belajar dan stagnan, waktu itu beliau sowan kepada seorang kiai, Hadratus Syekh Kiai Waqi. Dia matur kepada Kiai Waqi, syarautu ila waqi'in su'a hifdi. Pak Kiai, kenapa sih kok saya susah untuk menghafal? Ada apa dengan saya? Karena saya yakin salah satu problem dari santri dan pelajar itu adalah persoalan menghafal. Walaupun orang yang terus-menerus menghafal itu problemnya kemudian ketika putus cinta itu susah untuk move on. Kenapa move on itu susah? Karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Kemudian atas problemnya Imam Syafi'i ini, Kiai Waqi menjawab, Pak Arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau Kiai Waqi memberikan petunjuk kepada saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Di sini berarti jelas bahwa salah satu syarat supaya otak kita itu encer ya harus meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan baik yang sifatnya jahar maupun sir. Kalau kemaksiatan berupa yang sifatnya jahar, kalau di pesantren itu yang jelas kelihatan lah. Nggosop, kayak santri Oraji itu nggosop sebagai sebuah budaya.
Jadi kalau yang digosok sandal itu lumrah, kadang-kadang sempak saja digosok. Jadi yang digosok ukurannya XL, yang gosok ukurannya M. Nah, itu gosok. Kemudian ngambil barang, teman, makanan dan lain sebagainya tanpa izin, itu bentuk-bentuk kemaksiatan yang sering terjadi di pesantren. Maka sifat-sifat kemaksiatan seperti ini, perilaku-perilaku maksiat seperti ini harus ditinggalkan. Kalau pengen otaknya encer. Belum lagi yang lebih dari itu, mulai senang dengan lawan jenis, kemudian pacaran. Ya kalau kemudian kalian ikut kajian Arba'in hari ini bersama beliau, ya pakai gombalan-gombalan nahwu umpamanya. Kalau ada mubtada pasti ada khobar, kalau ada aku pasti ada kamu. Ya harus cerdas dikit gitu loh. Jangan di pesantren pacaran-pacaran yang kemudian justru akan menimbulkan stagnasi pemikiran itu. Dan ini sering terjadi. Delik-delik itu perilaku-perilaku maksiat yang sifatnya jahar. Kemudian ada lagi perilaku-perilaku maksiat yang sifatnya sir. Yang paling kentara adalah ketika munculnya rasa tidak hormat, tidak takzim, tidak adanya ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para masyayikh. Itu adalah bentuk kemaksiatan yang sifatnya sir. Jadi begitu kamu suudzon dengan guru kamu saja, itu udah maksiat. Makanya dulu para sahabat ketika mau ngaji, dia sedekah, niatnya apa? Ketika dia mengeluarkan sedekah, dia berniat, semoga Allah menutupi aib-aib guruku dari mataku. Sehingga apa? Tidak akan mengurangi rasa hormatnya kepada para guru. Sehingga kemudian rasa takzimannya itu yazidu wala yangkusu, terus bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Jangan justru sekarang kita mencari-cari kejelekan guru. Nggak boleh. Mempunyai prasangka, zon yang kurang baik saja kepada guru itu tidak baik. Apalagi mencari-cari kesalahan guru. Makanya kalau di sini, saya bilang sama para santri, kalau tak ada kemudian para guru lain, dai, kiai, mubaligh yang tidak suka sama abah, kalian tidak boleh tidak suka kepada mereka. Ini domain dan wilayahnya kiai. Karena dulu guru saya Maulana Habib Lutfi bin Yahya, beliau mengatakan di saat pertemuan pertama kali saya ditimbali untuk masuk ke kamar pribadi beliau, saya pijit kaki beliau, beliau mengatakan, "Nak, kamu jangan kaget. Kalau hasutnya kiai, antar kiai, itu lebih besar daripada hasutnya santri." Dan ini wallah terjadi. Hasutnya di antara para kiai itu jauh lebih besar dibandingkan hasutnya para santri. Maka ketika ada orang membuli saya, ada orang nggak suka dengan saya, kok santri ikut-ikutan membenci orang itu, saya nggak boleh. Saya aja yang dibully nggak sakit hati, masa kamu santri sakit hati? Dan itu bukan wilayahnya santri. Wah, itu ada ustadz nyerang abah begini, nggak apa-apa, doakan saja itu. Saya itu salah satu yang kemudian Allah anugerahkan kepada saya sehingga guru-guru sepuh itu senang sama saya itu satu ustadz. Saya itu nggak pernah sakit hati. Saya punya guru besar, Habib Lutfi, Mbah Tim, Kendal. Mereka itu senang sama saya, sayang sama saya karena saya nggak pernah punya sakit hati. Jadi kalau saya dibully, kayak saya ceramah di gereja, saya ceramah di klub malam, saya dibully ini, itu, dan lain sebagainya, itu saya nggak pernah sakit hati. Sama sekali. Makanya setiap kali mau tidur, 4 hal minimal saya berdoa. Yang pertama, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa saya. Yang kedua, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua saya. Yang ketiga, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa semua orang yang mencintai saya. Dan yang keempat adalah, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa semua orang yang membenci saya. Jadi kalau kita mendoakan orang yang mencintai kita biasa, mendoakan orang tua biasa. Tapi ketika mendoakan orang yang membenci kita itu baru luar biasa. Dan itu saya lakukan. Kalau Ustadz Syafi'i di sini malah hafal. Kalau ada Ustadz, kiai yang nggak suka sama saya, malah saya kirim kambing, saya kirim beras, saya kirim uang. Tanpa tahu yang kirim adalah saya. Makanya kalau pengen plong,
baik belajar, hidup dan lain sebagainya, hatinya harus los rarewel. Diloske saja itu. Makanya saya santai, awet muda. Badan saya bagus. Ya sama santri-santri saya malah bagus saya. Karena santri-santri rata-rata Abdul Butun. Santri itu kalau makan kan keren Ustaz. Gunung Merapi pindah ke piring. Jadi los, hatinya dibuat los. Makanya kalau santri pengen pelajaran dari guru itu masuk los, ya gampang. Los kan, nggak usah punya husnudon, nggak punya seudon dengan guru. Nanti kamu ketika hidup kayak abah, kayak guru kita ini, kamu juga akan merasakan itu. Apa bedanya orang mondok, orang belajar sama di masyarakat? Bedanya kan satu. Kalau di sekolah, di pondok, kamu belajar baru diuji, sementara di masyarakat kamu mendapatkan ujian baru mendapatkan pelajaran. Kalau di pondok, belajar dulu baru mendapatkan ujian. Kalau di masyarakat, mendapatkan ujian baru dapat pelajaran. Makanya saya sering mengatakan, orang yang niat belajar, dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun, dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Makanya jangan malu santri-santri kalau ada yang kecil, lebih alim daripada kamu jangan malu. Biasa. Guru jadi murid, murid jadi guru itu biasa. Mbah Hasyim Asy'ari sama Syekhna Khalil. Syekhna Khalil gurunya Mbah Hasyim. Tapi begitu Mbah Hasyim pulang dari Mekah, Mbah Khalil mengatakan saya belajar dari antum. Itu kan biasa. Karena dalam hasanah ilmu, saling mengisi itu satu hal yang biasa. Saya biasa kalau saya nggak tahu dalil, atau saya baca suatu salah, saya tanya sama Ustaz Syafi'i, Ustaz, ini gimana yang benar? Saya dulu punya murid besar, namanya Ki Ento Susmono Dalang Tegal. Itu dia udah bupati Dalang terkenal, saat waktu itu saya masih nothing, belum siapa-siapa. Tapi setiap bulan dia datang ke pondok untuk belajar kitab hikam. Jadi jangan malu, kalau ada yang lebih kecil, kok kamu lebih alim. Karena alim itu nggak memandang usia. Makanya kemudian kita diingatkan dengan satu kalimat, ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Walaupun kita dapatkan dari anak kecil, ya itulah guru kita gitu. Nggak usah malu. Fine. Jangan kemudian gengsi. Ya, sifat-sifat seperti itu akan menghilangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa akhbarani bi annal ilma nurun. Beliau mengkhabarkan kepada saya bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi kalau kemudian kamu melihat Pak Kiai itu wajahnya menyenangkan, ya munawarah, ya karena apa? Karena adanya nur. Dan nur itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya saya sering mengatakan, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Ayu mergo ilmu luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Ya makanya kadang-kadang ada santri cantik, tapi nggak menarik. Kenapa? Karena oon gitu loh. Diajak ngomong belas nggak nyambung. Wah ciloko ya kan. Dari mana dek? Dari belakang. Mau kemana dek? Mau ke depan. Wah. Omahmu ngendi ra tak gowo. Tapi kadang-kadang ada orang yang penampilannya biasa-biasa, nggak begitu ganteng, tapi asik. Kenapa? Karena ilmunya. Karena apa? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulil mahamiti. Jadi orang yang punya ilmu itu kelihatan wow. Tapi walaupun dia cantik nggak punya ilmu, ya weh gitu. Jadi biasa tapi dia pinter, wow. Ayu tapi goblok, weh gitu. Serah nyambung belas ini. Maka saya terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Ustadz. Dan insya Allah wa nafa'ana bi ulumikum. Amin Allahumma amin. Mungkin seperti itu Ustadz, saya mohon maaf karena saya harus ada ngaji di Pondok Api Tegalrejo. Undangan Gus Yusuf dan para masyayikh Tegalrejo. Karena memang yang selalu bergaul dengan para santri ya Ustadz Syafi'i ini. Ustadz Syafi'i. Ya karena nggak laku di luar Ustadz. Makanya anak-anak harus sayang sama Ustadz Syafi'i itu. Didoakan. Seperti isim alam. Perasaanku padamu itu menyebabkan adanya nama.
yaitu cinta. Seperti isim isyarah, daun waru ini sebagai lambang cintaku padamu. Seperti nida, di mana ini adalah sebuah panggilan. Aku memanggilmu dengan sebutan sayang. Bila dirimu dekat, aku memanggilmu hai yang. Bila dirimu jauh, aku memanggilmu wahai sayang. Seperti maf'ul li ajlih, perasaan yang didatangkan untukku ini menjelaskan penyebab terjadinya cintaku padamu. Seperti mustasna, tak ada seorang yang kucintai kecuali dirimu. Seperti masdar, kamu berada di urutan yang ketiga di antara yang kucinta. Pertama adalah cintaku kepada Allah dan Rasul. Kedua kepada orang tuaku, guru dan ulama. Ketiga adalah cintaku padamu. Seperti maf'ul bih, kamu adalah menjadi subjek. Kamu adalah yang menjadi subjek seseorang yang aku idamkan. Seperti hal, tingkah lakumu yang membuat diriku jatuh cinta padamu. Cinta itu seperti kalimat isim. Cinta itu tidak dibatasi oleh waktu. Cinta itu seperti mubtada khobar. Andai adinda mubtada, maka kakanda akan menjadi khobarnya. Seorang kakanda akan selalu ada untuk adinda. Cinta juga bagaikan fi'il dan fa'il. Dirinya tak ada artinya tanpa kehadiran kekasihnya. Dan juga bagaikan jar majrur, kemanapun kekasihnya pergi, ia akan selalu menemaninya. Atau bahkan seperti syarat jawab, bila kekasihnya tidak ada, apalah arti hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ustaz, monggo dilanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para santri, dan metode arba'in ini insya Allah bisa diterima oleh semua kalangan di Indonesia. Matur nuwun Ustaz Khudori, saya mohon pamit. Non mati ketemu bapak, non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab lah. Matur nuwun Ustaz. Ya foto dulu sih, foto dulu. Pak ingin lagi. Kapan dulu? Iya. Sehat, benar. Sehat. Ya. Tes kedua ya. Subhanallah. Ini menunjukkan kalau beliau membuka pintu untuk istri kedua, istri ketiga. Semoga beliau diberkahi, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disihatkan selalu, diberkahi pondoknya, santrinya. Semoga istrinya 2, 3, 4. Allahumma. Lelaki itu kalau istrinya banyak, salah. Perempuan itu kalau pengen sulit masuk neraka, caranya anaknya diperbanyak. Siap? Jadi kalau perempuan itu, wanita itu kalau pengen masuk nerakanya sulit, caranya anaknya diperbanyak. Tapi kalau lelaki kalau pengen nerakanya sulit, caranya diperbanyak istrinya. Kenapa itu Ustaz? Sebab orang itu kalau istrinya lebih dari satu pasti rekosone mentok. Dulu saya pernah kapok aku. Oke. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Jadi fi'il madi contohnya seperti doroba. Doroba kalimah fi'il madi. Doroba kalimah fi'il madi. Sebab pato tak tane sakinah mabni bamurab mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Fathah. Sebab tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik.
pertanyaan saya ini ada hubungannya dengan halaman pertama itu. Jadi di halaman pertama itu metode sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari hukumnya mabni bila bertemu nun taukid atau nun jamak inas. Kalau ada fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid, maka mabni fathah. Kalau bertemu dengan nun jamak inas, mabni sukun. Contoh fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid, baik sakilah ataupun khafifah, yaitu yadribanna. Yang khafifah yadriban. Kiasnya lihat pada halaman ke-13. Lalu fi'il mudhari yang bertemu dengan nun jamak inas, hukumnya adalah mabni sukun. Seperti contoh yadribna, tadribna. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar hukumnya mabni sukun bila tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas wa mudzakkar, huruf ilat dan nun taukid. Bila mana fi'il amar bertemu dengan alif tasniyah atau wawu jamak, ya muannas wa mudzakkar, maka mabni khatfun nun. Bila bertemu dengan huruf ilat, mabni khatfu harfil ilat. Bila bertemu dengan nun taukid, maka mabni fathah. Seperti contoh idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Selesai sudah membahas tentang fi'il yang mabni. Lalu fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari hukumnya mu'rab dengan syarat tidak bertemu dengan nun taukid ataupun nun jamak inas. Fi'il mudhari mu'rab, i'rab yang masuk pada fi'il mudhari ada 3, rafa, nasab, jazm. Fi'il mudhari dibaca rafa bila sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Seperti contoh yadribu, kias, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, na, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, adribu, nadribu. Coba yadribu kalimah fi'il mudhari, yadribu kalimah fi'il mudhari. Sebab murabba mabni, sebab berubahnya i'rabnya rafa, sebab sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Gampang. Fi'il mudhari dibaca nasab bila kemasukan amil nawasib. Ada berapa amil nawasib? 10. Lihat pada halaman ke-10. Pada halaman ke-10 itu, ini ada amil nawasib. Amil nawasib ada 10. Sebutkan an, lan, idan, kai, lam juhud, hatta, jawabil fa, jawabil wawi, au. Ada berapa amil nawasib? 10. Sebutkan an, lan, idan, kai, lam juhud, hatta, jawabil fa, jawabil wawi, au. Apa faedahnya an? Masdaria. Lan, idan, kai, lam juhud, hatta, jawabil fa, jawabil wawi, au. Seperti contoh ada lafaz yadribu, kemasukan an bunyinya ayyadriba. Kias ayyadriba, ayyadriba, bu, antadriba, antadriba, ayyadribna, antadriba, antadriba, antadribu, antadribi, antadriba, ribna, anadriba, anadriba. Kemudian fi'il mudhari dibaca jazm bila kemasukan amil jawazim. Ada berapa amil jawazim? 18. Lihat nomor 10. Sebutkan lama, alam, alamma, lam amar, lam du'a, la nahi, la du'a, inma, man, mahma, idma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, aituma, kaifama, idah, fi syi'ri khossah. Apa faedahnya lam? Nabi. Lama, nabi. Alam, tak kedua nabi. Alamma, lam amar, lam doa, la nahi, la doa, in, ma,
man mama idma ayun mata ayana aina ana itu maka sama ida bisin khas sah. Jadi ini selesai sudah bahas tentang fi'il, kemudian huruf. Kalimat huruf selama-lamanya mabni. Mabninya kalimat huruf ada 4. Sebutkan. Sukun, fathah, kasroh, dhammah. Yang sukun contohkan apa bedanya min? Yang kasroh contohkan ba. Faedahnya isti'anah. Yang fathah contohkan wawu. Apa faedahnya? Mutlaqul jam'i. Yang kasroh contohkan ba. Faedahnya yang dhammah. Faedahnya ini materi yang saya sodorkan, materi-materi pokok, materi penting, harus dihafal. Enggak hafal sama saja enggak memegang kuncinya ilmu. Ujung-ujungnya nahu sorof lugat yang kita pelajari ya cuman itu doang, enggak lebih, cuman itu saja. Walaupun engkau ngaji jurumiyah katam, mutasarjidan katam, tasbihul kholan katam, mutamimah katam, kabagi buduriyah katam, al asmawi katam, imriti katam, syara imriti katam, terus alfiyah katam, ibnu akil katam, hasyi al khudri katam, terus kitab-kitab itu kamu pelajari terus nyampe banyak kitab yang kau pelajari, tapi kamu tidak hafal. Mubadir. Beliau itu alim itu tuh karena hafalannya banyak. Rasulullah itu hafalannya luar biasa. Makanya Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Rasulullah itu setiap dengar langsung hafal. Malaikat Jibril di waktu mengajarin ilmu kepada Rasulullah tidak menggunakan papan tulis, tidak menggunakan tulisan, tidak menggunakan kertas, langsung ikra ya Muhammad. Lalu Rasulullah pun membaca ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam gitu. Terus mahir, terus nyampe hafal. Nyampe Rasulullah mengatakan innamal ilmu bitta'allumi. Sesungguhnya ilmu bisa didapat bukan karena tirakat, bukan banyaknya wirid, bukan karena istighosah, bukan melakukan dalail, bukan dari makam satu ke makam yang lain. Innamal ilmu bitta'allum. Kalau pengen alim, belajar yang sungguh-sungguh. Rasulullah saja belajar sungguh-sungguh dengan malaikat Jibril. Bagaimana kita yang tidak rasul, yang tidak nabi, yang tidak maksum? Setidaknya kita harus ngikutin jejak Rasulullah dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Kita praktek, coba kita praktek dari halaman 1, 2, 3, 4, 5. Coba. Ini menguak bismillah dulu. Kalau kamu pengen ngalim, bismillah itu kuasai dulu. Bismillah itu keramat. Arba'in saya ini bismillahnya ya di situ. Kamu cari coba kalau ada bismillahnya, nggak ada. Bismillahnya itu berbentuk contoh. Ustadz, kenapa bismillahnya nggak ditulis? Itu kitab untuk anak-anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Untuk anak-anak kecil kalau mereka sudah mahir umur 7 tahun, udah mahir semuanya, kita bisa membaca kitab kuning. Lalu umur 7 tahun baru ngapalin Quran, umur 10 tahun mereka hafal Quran, umur 11 tahun mereka mengikuti program fatwa. Umur 15 tahun udah luar biasa keilmuannya. Setelah 15 tahun lalu kerja, mendirikan minimarket, alfamart, persahaman punya semua. Umur 20 tahun mobil punya, rumah mewah punya. Umur 25 tahun di ATM minimal ada 20 miliar. Kemudian ngikuti sunnah Rasul. An-nikahu sunnati, kata Rasul. Nikah adalah sunnahku. Yang dinamakan sunnah Rasul bukan hanya qabiltu nikah saja, tidak, tapi mas kawinnya ikuti seperti mas kawinnya Rasul. Dulu di waktu Rasulullah nikah pertama kali dengan seorang wanita yang cantik jelita, namanya adalah Sayyidatina Khadijah. Mas kawinnya adalah 20 unta. 20 unta kalau dibuat beli sapi di Indonesia dapat 3 Kang Yu. Sapi satu harganya 20 juta. Kalau sapi 3, 60 juta. 60 juta kali 20, 1,2 miliar.